Bu Mul atau Bu Meli, Andre dan Fani, ya Tuhan memberkati. Teman-teman yang belum sempat ke Solo kemarin, nanti bisa memberikan salam, ya. Berkatilah mereka, doakanlah mereka, ya. Jadi meskipun Pak Mul kemarin dimakamkan di Solo ya, di rumah duka di Solo, tapi hampir semua yang melayani dari tempat ini dan semua berjalan dengan baik. Dan kalau Bapak Ibu nanti mau mendengar kesaksian mereka, satu kali boleh ya. Atau mungkin mau sekarang, saya tadi nggak ngomong untuk mempersiapkan, tapi kalau mau boleh. Andre, Fani, nanti lain kali ya. Saudaraku, sebetulnya memang Pak Mul adalah termasuk bersama keluarganya pendiri, ya, merintis gereja ini bersama-sama dengan kami. Dan kami berterima kasih untuk apa yang mereka lakukan. Dan saya percaya keluarga yang ditinggalkan anak-anak tetap akan menikmati persekutuan bersama dengan jemaat di tempat ini. Amin ya. Ya. Oke. Info yang saya terima, kalau salah dikoreksi, bukan soal jantung, tapi soal asam lambung. Dan asam lambungnya menekan jantung. Nah, sebetulnya GERD atau asam lambung itu menjadi problem banyak orang hari-hari ini. Sebetulnya asam lambung itu hanya berfungsi baik di lambung Bapak Ibu. Ya, karena lambung kita punya lapisan khusus dan untuk menghancurkan makanan yang kita makan yang kadang-kadang tidak mengunyah sampai 32 kali ya. Itu menghancurkannya ya pakai asam itu. Gas asam itu kalau di luar lambung itu merusak Bapak Ibu. Bisa menyebabkan iritasi, ya infeksi, ya dan saya tuh mengalami banget. Pernah kan saudara melihat saya tidak bisa ngomong di sini, kehabisan suara, nggak bisa keluar sampai saya mengeluarkan botol ini atau minuman untuk saya harus mengeluarkan. Tapi bagaimana ceritanya nih saya bisa mengeluarkan itu? Nah itu cara Tuhan sih. Kan ada angin di dalam nih. Nah angin itu kan naik. Nah ini saya menjelaskan dikit ya. Karena saya tahu beberapa jemaat di tempat ini juga ada asam lambung. Asam lambungnya itu bukan di dalam lambung, tapi keluar dari lambung. Kalau ke bawah namanya kentut. Nah itu baik sih, ya kalau bisa kentut. Kalau enggak kan sebah toh, blending, kembung, bung 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 bung. Nah tapi kan ada sphincter bawah, ada sphincter atas. Nah di atas lambung kita tuh ada katupnya. Dan katupnya itu sebetulnya buka tutup otomatis. Kalau kamu gelegean, tahu gelegean, sendawa, itu gasnya naik ke atas. Nah kalau sesekali itu normal. Tapi kalau terus-terusan itu enggak normal. Itu berarti sphincternya buka terus. Kalau buka terus gasnya naik. Dan ini tanda-tandanya ya bisa menyebabkan dada sakit. Ya. Kedua, tenggorokan menjadi kering dan seperti dikilik-kilik. Nah, saya sering kalinya seperti itu, batuk-batuk gitu kan. Nah kalau sudah batuk-batuk, saya harus mengambil air minum. Ini, di mana saja, bahkan ketika saya tidur loh Bapak Ibu. Ya, ketika saya tidur, saya terbangun. Karena tenggorokannya enggak nyaman. Lalu saya minum seperti ini. Ini ngasih contoh ya. Karena apa? Karena saya enggak mau kalau ada di antara kamu mengalami asam lambung enggak tahu caranya. Saya tahu ini juga karena Tuhan, ya. Jadi diminum gini aja. Nah, maaf ya. Anginnya dikeluarin. Malah cara ngeluarin dengan bertubi-tubi itu bisa lebih gampang. Karena saya posisi tidur, bangun, minum, tak keluarin semua. Ketika saya tidur lagi kan miring begini, langsung geletak loh. Keluarnya lebih banyak lagi. Bisa multiply.
atau multiply ya. Nah kalau anginnya sudah keluar, tenang. Tadinya saya nggak tahu Bapak Ibu. Dan seperti ini menjadi silent killer. Mungkin jantungmu baik-baik saja, tapi kalau gas yang naik ke atas itu tidak bisa dikendalikan, dia neken jantung, itu yang menjadikan problem. Ya, tolong beritahu teman-teman yang mengalami GERD tapi nggak tahu caranya. Ya, kalau perlu kenalkan dengan saya. Lalu soal sphincter. Sphincter ini yang buka terus atau nggak normal gerakannya, ya sehingga asam di lambung itu naik ke atas. Ini juga nggak bisa diapa-apain. Mau dioperasi nggak bisa, karena ini pakainya motorik, auto. Ya, jantung itu juga auto. Ya, jadi kalau ini nggak normal, ngobatinya gimana? Pengalaman saya ya, saya bukan dokter. Pengalaman saya pakai vitamin D3 K2. Nah, ketika saya testimoni di hadapan jemaat bahwa saya ngalami asam lambung yang kedua kali setelah 2 tahun loh Bapak Ibu, lebih ngalami dan tidak sembuh-sembuh, berulang-berulang, akhirnya sembuh. Nah, terus minum antibiotik sampai berbulan-bulan, kumat lagi. Nah, saya tes D3 saya di lab Paramita dan mengejutkan. Ternyata vitamin D3 saya cuma 27. Yang normal harus di atas 60. Ya. Istri saya cek bersama dengan saya 33-34. Padahal saya minum vitamin D3. Saya baru sadar bahwa vitamin D3 yang saya beli dan saya minum selama ini tidak memiliki efek. Kalau beli tidak memiliki efek artinya apa? Nah itu. Ya. Nah Pak Hendro suka nuntut saya ya. Jadi minta maaf ya Pak Hendro, ini pengalaman. Sampai akhirnya saya beli yang merek Now, 50.000 EU langsung. Saya minum sampai 10 hari saja, nggak boleh lama-lama. Lalu setelah itu saya cek lagi di lab 2 kali, vitamin D3 saya 135. Wah, berarti yang saya minum ini obatnya ini genah gitu kan. Istri saya beli yang 10.000 karena dia nggak ada masalah sih, ya dia efeknya ke badan nggak ada masalah. Dia beli 10.000 dari 33-34 itu naik menjadi 69. Berarti yang dia minum sekarang vitamin D-nya bagus. Nah efeknya ke saya itu apa? Ya kamu cek aja di YouTube, ya fungsi manfaat vitamin D3. Dr. Henry Suhendra termasuk dokter yang paling banyak membahas vitamin D3 karena banyak dokter juga yang menentang vitamin D3. Karena disinyalir bahwa kalau kamu minum vitamin D3, ya penggantinya matahari, ya itu kamu sehat semua. Dan kalau kamu sehat semua, dokter tidak payu, obat tidak payu, tidak laku. Nah ini termasuk berarti kan konspirasi. Ya, kalau memang betul perusahaan-perusahaan di Amerika, mungkin di dunia yang berkonspirasi untuk tidak memberitahukan. Kalau ini betul ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi saya merasa beruntung hari ini, saya merasa baik-baik saja, sudah makin baik ya, anugerah Tuhan. Walaupun saya tahu vitamin D3 itu tidak bisa langsung direct mengubah kondisi. Tapi pelan-pelan memperbaiki sel-sel termasuk sensor motorik kita sedemikian sehingga tubuh kita menjadi lebih baik, ya, lebih sehat. Ada di sini yang adalah dokter, mungkin bisa dijelaskan nanti ya.
Kalau memang, tapi ini berdasarkan pengalaman. Dan saya hari ini tetap minum vitamin D3. Dan kalau saudara memang merasa tubuh kurang sehat dan suka sakit-sakitan, saya menyarankan itu aja, murah kok. Gitu ya. Aku nggak promosi obat loh ya. Bukan obat, nutrisi atau vitamin yang memang dibutuhkan. Nah, saya memiliki seorang teman namanya Pak Max Arif, orang yang bekerja di Politran, sekarang umurnya sudah 73 tahun. Dia orangnya gagah, suka lari, ikut lomba maraton juga di usia yang seperti itu. Setiap hari treadmill, dia perokok. Tapi saya merasa kalau melihat dia seperti orang yang umurnya 50 tahun. Dan saya tanya, apa yang kamu lakukan? Ya, dia mengatakan bahwa saya memanage metabolisme tubuh saya, sedemikian meskipun saya ini perokok. Ya, saya tahu membuang racun-racun itu bagaimana. Ya, saya bilang, kalau begitu andai kata kamu enggak merokok, harusnya kamu lebih sehat ya. Dia bilang enggak, karena enggak selalu begitu. Ya, tubuh saya sudah tahu caranya memanage, mendetoksifikasi semua racun yang masuk. Sehingga dia bilang, saya tahu kok. Ya, kalau saya berubah cara, jangan-jangan malah saya punya masalah dengan kesehatan saya. Ini tentang metabolisme. Dan saya tanya, vitaminmu apa? Di umur 73 rambutnya masih mayoritas hitam dan putihnya sedikit. Badannya kekar, ya ototnya kencang, ya kulitnya bagus. Dan saya pengen belajar dari dia sih. Tapi memang betul Bapak Ibu, ya seperti Pak Vincent katakan bahwa usia panjang, ya itu sebetulnya bukan karena kita, tapi karena Tuhan menetapkan bagi kita yang dikasihnya untuk dikenyangkan dengan usia yang panjang. Amin. Tetapi beberapa orang membunuhnya dengan cara yang tidak mereka sadari. Ya, sedemikian sehingga dia tidak bisa menikmati hidup yang panjang. Lah contohnya apa Pak Yakub? Setiap hari stres, setiap hari kelihatan berduka, setiap hari susah, tertekan. Saudara-saudara enggak boleh, ya. Apalagi kita di dalam Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang merdeka, menikmati kebaikan, sukacita, damai sejahtera, begitu ya Bapak Ibu ya. Dan tentu saja memelihara dan bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan percayakan seperti ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu, kalian semua betul-betul menikmati hidup yang panjang dan sehat. Bilang amin. Amin Yakub. Ya, amin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Itu tadi hanya semacam tambahan saja. Saya berharap bisa bermanfaat. Pak Vincent bilang ya tolong sampaikanlah kepada jemaat karena jujur bahwa saya kaget dengan kepergian Pak Mul yang mendadak dan saya berdoa teman-teman yang sekarang ada di sini ya tidak mengalami hal-hal yang seperti itu lagi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Roma 4 ayat 16 sampai 21. Tapi judulnya kita baca dulu effortless blessing ya. Berkat tanpa usaha. Kita katakan berkat tanpa usaha. 1, 2, 3. Berkat tanpa usaha. Oke. Sebetulnya berkat itu ya tanpa usaha gitu. Karena kalau itu namanya usaha, pekerjaan yang kita lakukan dan kita menerima upah atas usaha kita, itu namanya hak. Ya. Jadi kalau saudara bekerja setiap hari, masuk kantor, saudara punya pimpinan, punya bos, kemudian setiap akhir bulan kemudian digaji, itu namanya hak. Ya. Tapi yang namanya berkat, makarios itu dihubungkan dengan masalah kebahagiaan. Jadi berkat itu tidak hanya semata-mata soal duit ya Bapak Ibu ya, tapi soal hidup. Hidup yang diberkati itu artinya hidup yang bahagia, ya. Hidup yang bisa menyerap semua fasilitas yang disediakan Tuhan, sedemikian sehingga
Kamu hidup sebagaimana Allah menyediakan hidup. Bukan hanya hidup secara bios, secara tubuh, tetapi secara jiwa nih, psikos, ya, atau secara pneumia, ya, di dalam roh kita, itu tidak atau jauh di luar Tuhan. Ya. Jadi ngomong soal blessing atau berkat itu sifatnya holistik, sifatnya menyeluruh. Begitu. Dan saya berdoa engkau menikmati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Roma 4 ayat 16 sampai 21. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Nah itu, supaya merupakan kasih karunia. Ya, bukan usaha, ya, tapi kasih karunia atau berkat. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Melalui Yesus Kristus, ya, secara jasmani, kalau kamu membaca silsilah kan dimulai dari Abraham tuh. Terakhir kan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus memperanakkan siapa? Gereja. Ya. Kita ini semua adalah keturunan Abraham. Ya. Jadi yang disebut keturunan Abraham itu sebetulnya ada dari anak perjanjian, tapi ada juga anak yang di luar dari perjanjian. Ya, yang di dalam perjanjian itu adalah jelas Israel. Betul ya Bapak Ibu? Nah, kita ini menerima berkat anugerah keselamatan yang dahsyat. Yang dulu rencana Tuhan melalui Israel baru memberkati bangsa-bangsa. Karena Israel menyalibkan Yesus. Akhirnya Injil itu kepada bangsa-bangsa, ya, melalui Yesus juga. Ya, cuman tidak secara literal, ya, tapi di dalam skenario Tuhan bahwa memang Tuhan mengasihi dan mau menyelamatkan semua bangsa di muka bumi ini. Dan setelah generasi Israel melalui Yesus Kristus. Dan hari ini engkau dan saya hidup di dalam iman yang sama, yaitu imannya Abraham. Puji Tuhan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Abraham, ya. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Kamu tahu kan, Abraham ketika punya anak itu di usia berapa? Sarah 90 tahun. Abraham di usia 100 tahun. Itu mustahil. Ya. Alkitab mencatat sudah mati haid, mati pucuk, ya, sudah kering, sudah layu, ya, sudah nggak ada isinya, nggak ada sel telur, ya, saudara-saudara. Tuhan tahu, ya, Abraham tahu bahwa Tuhan menjadikan dari yang tidak ada di dalam rahim itu menjadi ada. Nah sekarang anak itu sudah tumbuh besar namanya Ishak. Ya, dan itu anak perjanjian, anak mujizat. Satu hari Tuhan datang kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu yang satu-satunya itu. Aku mau. Kalau kamu menerima berkat Tuhan yang satu-satunya, yang dia pernah janjikan, tiba-tiba Tuhan minta lagi. Kira-kira pergumulan apa yang terjadi di dalam pikiranmu? Bingung kan? Tuhan sudah kasih kok saya diminta lagi. Tapi Abraham tuh punya iman tuh kayak gini Bapak Ibu. Abraham taat karena Abraham percaya kepada Tuhan. Dan dia membawa Ishak ke Gunung Moria untuk dipersembahkan. Saudara-saudara, ini sebuah pergumulan. Bagaimana Ishak tahu? Ketika bapaknya bilang, kamu yang
yang Tuhan minta untuk dipersembahkan. Saudara-saudara, dan Ishak taat. Saya nggak tahu cerita bapaknya kepada anaknya Ishak ini bagaimana. Tetapi Alkitab mencatat, di Ibrani mencatat, bahwa Abraham itu percaya seperti ini. Ya, padahal waktu Tuhan ngomong seperti ini, ya, firman Tuhan ngomong, kepadanya Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dari Kejadian sampai Abraham ini belum pernah ada cerita tentang orang mati dibangkitkan. Tapi kok Abraham bisa mikir seperti itu? Dari mana itu? Dari mana imannya? Dalam hatinya dia berkata, kalau dari rahim kosong Allah bisa memberi benih untuk sebuah kehidupan yang akhirnya lahir menjadi namanya Ishak. Apalagi sekarang Ishak sudah ada jasadnya, sudah ada tubuhnya. Jadi ketika dia dibaringkan dan kemudian dipersembahkan, apa yang dipikirkan Abraham? Pasti Allah akan membangkitkannya. Itu iman yang luar biasa loh Bapak Ibu. Bukan hanya iman soal pada waktu rahim kosong, kemudian Tuhan memberikan. Tapi juga iman ketika ia menyerahkan anaknya. Tapi kita tahu semua ceritanya bahwa akhirnya Tuhan menahan untuk tidak mempersembahkan. Tuhan bilang, aku tahu akan imanmu. Kamu begitu taat. Kamu begitu setia. Oke, sekarang bukan Ishak. Dan waktu dia menoleh ke belakang, ada seekor domba yang tanduknya terjerat semak belukar. Dari mana domba itu? Di atas gunung kok tiba-tiba ada domba, cuma satu aja. Tuhan menyediakan. Dan itulah gambaran daripada Yesus Kristus. Jadi bukan Ishak yang dipersembahkan. Bapa tahu betapa Abraham mengasihi Tuhan. Tuhan gantikan dengan anaknya sendiri, anak domba Allah yaitu Yesus Kristus. Ayat 18, Roma pasal 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa yang menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kita baca sama-sama ya ayat 20 dan 21. 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Amin. Saudara percaya? Ya, karena engkau punya iman, imannya Abraham. Ya. Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya. Apa yang dijanjikannya kepadamu? Berkat Abraham turun atas kita sekalian. Kalau ngomong soal berkat Abraham itu bukan ngomong soal kekayaan tok loh ya Bapak Ibu ya. Tapi soal masalah kehidupan yang berlimpah-limpah. Damai sejahtera itu kekayaan bukan. Kekayaan, sukacita, damai sejahtera di tengah situasi yang sukar, itu kekayaan. Ya, kesehatan itu kekayaan bukan Bapak Ibu. Kalau tidak pernah berpikir bahwa orang sehat itu kaya, pikirkanlah ketika kamu sakit. Jangan mikir ketika orang lain sakit dan masuk rumah sakit. Berapa ongkos yang dikeluarkan?
Oh Pak, saya ada asuransi. Ya untung kalau ada asuransi. Tapi kalau nggak ada, ya. Tapi asuransi itu juga uang kan. Kamu mesti invest dulu kan. Kamu bayar premi dulu kan. Saudara-saudara, orang baru tahu sehat itu mahal. Kebanyakan adalah pada waktu sakit. Nah, saya berdoa kepada kalian, untuk kalian, dari sekarang kamu bisa mengakui sehat itu adalah kekayaan. Dan berbahagialah engkau kalau hari ini engkau sehat. Ya, amin. Saudara-saudara, teman yang banyak, yang sangat memperhatikan kamu dan mengasihi kamu, apakah itu kekayaan? Keluarga yang baik, yang harmonis, saling mengasihi, saling mensupport, bukankah itu kekayaan? Ada banyak hal Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya. Ini Yosua 23 ayat 3. Dan kamu ini akan melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Nanti kita akan lihat contohnya. Yosua 24 ayat 13. Ini kepada Israel yang Tuhan pimpin keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak, keputus ya Pak? Yang tidak kamu tanami, tetapi kamu memakannya. Wow. Saudara, ini kan Israel sama Iran kan lagi perang toh. Bahkan kemarin muncul konten yang menyatakan bahwa orang Kristen itu ajarannya juga jihad. Kalau membunuh musuh, itu artinya dia mati bagi Tuhan. Lalu, ini orang lain ya Bapak Ibu ya, ngutip ayat Alkitab tentang bagaimana Tuhan meminta Israel ketika masuk ke Kanaan untuk membunuh. Pernah dengar gitu kan? Saudara, saya tuh ngecek di GPT atau di Meta AI, bangsa Kanaan itu ada 7 yang original ya, bangsa Kanaan. Yang diam di tanah Kanaan. Orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, Yebus, Girgasi. Ini adalah bangsa yang betul-betul asli tanah Kanaan. Apakah Tuhan tidak mengasihi Kanaan? Tuhan mengasihi Kanaan. Sejak Abraham, 400 tahun Kanaan ini tidak pernah bertobat. Dan kamu tahu di tanah Kanaan, 7 bangsa ini betul-betul menjijikkan di hadapan Tuhan. Mereka mempersembahkan anak mereka sendiri kepada dewa-dewa. Mereka praktek prostitusi, seks, liar, dan okultisme. Tuhan gak ada pilihan. Misinya Tuhan adalah menghabiskan 7 bangsa ini. Dan Israel dipimpin keluar dari Mesir, masuk tanah Kanaan. Tuhan mau Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu itu untuk didiami Israel. Saudara, masuk akal sih? Enggak sih? Kalau orang berkata, memangnya Abraham dan keturunannya asli orang Kanaan? Enggak kan? Dia masuk kan membunuh. Tapi saya mau tanya nih, kalau Kanaan oleh pencipta bilang ini untuk Israel, ya keturunan Yakub. Boleh enggak sih
pemilik dan pencipta atas lokasi itu menyerahkan kepada Israel. Jadi pengakuan bahwa Israel itu memiliki tanah itu sejak kapan? Ya sejak saat itu Pak, Bu. Ya, tapi setelah itu, ya, setelah itu, sebetulnya spiritnya orang Israel adalah damai. Ya. Berkali-kali Israel mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, termasuk oleh Hitler, Nazi. Mengerikan itu. Terjadi diaspora, tersebar. Sampai akhirnya mereka dikumpulkan kembali ke tanah mereka yang sekarang ini. Saudara-saudara, dan perang hari ini, saya punya sumber ya Bapak Ibu, ya di acaranya Good News dihadirkan oleh Pak Daniel itu seorang narasumber ahli Timur Tengah, seorang jurnalistik namanya Monique Reker, ya Monique Reker, dan dia ngomong Israel tidak pernah memulai perang. Dia cinta damai dan ingin damai dengan siapa saja. Tapi hari ini ada satu negara di dunia yang karena ideologi dan kepercayaannya itu memiliki komitmen untuk menghabisi Israel dari muka bumi. Dan saudara tahu, kalau orang mau dihabisi dari muka bumi, boleh enggak sih membela diri? Nah saudara-saudara, Iran ya, menurut sumber ini dikatakan adalah satu-satunya negara yang sekian puluh tahun terus menerus membombardir dengan banyak cara Israel. Dengan cara mensponsori, mendanai Hamas. Hamas di Palestina. Ini kan organisasi teroris Bapak Ibu. Untuk mengganggu Israel terus. Kedua Hizbullah. Didanai juga untuk mengganggu ini. Tujuannya satu, melenyapkan Israel. Tapi saudara pikirkan Israel akan lenyap dari bumi ini? Enggak mungkin Bapak Ibu. Mereka yang tahu Alkitab yakin ini bangsa pilihan Allah. Biji mata Allah. Perang ini enggak tahu akan berakhir kapan. Saudara, kemarin gencatan senjata 2 minggu ya. Sudah ditandatangani. Sudah gencatan senjata loh. Iran tetap mulai ganggu. Saudara-saudara, memang persenjataan Iran dinilai sangat cukup hebat. Ya. Ketika mereka mengirimkan roket-roket rudal dengan ujung ledakannya itu bisa nyebar kayak kembang api, saudara. Ya, itu kan hebat. Enggak cuma hulu ledaknya cuma satu, wing, blung, satu lokasi. Tapi ini bisa ngirim yang modelnya, wing, begitu di atas pecah, biar. Dan itu korbannya bisa lebih banyak lagi. Dan itu dikirim ke Israel. Israel hebat, bisa menangkis semua serangan-serangan itu di udara. Tetapi menurut catatan ada juga yang lolos. Nah, Bu Monik ini ngomong begini, saya melihat secara spiritual, harusnya Israel itu pasti banyak juga jatuh korban. Tetapi sampai hari ini Tuhan tuh melindungi langitnya Israel. Walaupun itu pecah, meledak di udara dan bisa mempengaruhi, tapi sampai hari ini tidak ada yang disebut namanya korban. Ada 4 orang aja yang katanya kemarin terluka, itu karena tidak sembunyi di bawah tanah, tapi karena turun dari tangga apartemen dan orangnya 4 itu sudah tua-tua. Terluka saja Bapak Ibu. Saya berkata begini dalam hati saya mendengar cerita itu. Betapa hebatnya Israel. Bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan mereka adalah Tuhan yang hebat.
Sehingga siapapun yang menghancurkan bangsa ini akan berurusan dengan Tuhan. Saudara ngerti enggak? Saya dulu pernah merintis di Jogja, pos PI, ya, namanya Gereja Isa Al-Masih. Sekarang masih eksis di Kompleks Kolombo nomor 2, depan gedung RRI, ya, di Kompleks Kolombo. Saudara-saudara, dulu kami pasang papan nama, ya, namanya pos PI GIA. Ya kan nggak ngomong gereja toh Bapak Ibu, pos PI GIA, seperti ada yang gereja-gereja yang tidak mengatakan gereja, ya, tapi ini GBI Gajah Mada itu kan GBI saja, ya. Tapi mereka tahu Bapak Ibu. Nah, satu kali kami diprotes sama Pak RW di situ, RT RW, nggak boleh pasang plang, nggak boleh ibadah di sini, gitu Bapak Ibu. Ya, ya sudah kami ikuti, plangnya diturunkan. 1 minggu kemudian, bapak yang melarang itu meninggal dunia. Jadi maksud saya begini, ini urusannya dengan siapa sih? Ya kan Bapak Ibu? Dan kamu melihat yang kemarin di Tangerang itu ada ibadah yang dibubarkan, bukan ibadah dibubarkan, setelah Paskah ya, dibubarkan, bagaimana nasibnya? Yang ngentutin Alkitab masih tahu nasibnya seperti apa? Semuanya tangan Tuhan yang mengerjakan. Kalau Yesus sedih ngomong, berkatilah musuhmu, kasih musuhmu, doakan mereka. Amin Bapak Ibu. Mereka salah paham, dikira bahwa ajaran Kristen adalah jihad. Kalau ngutip ayat yang soal Israel masuk tanah Kanaan dan menghancurkan semua suku-suku bangsa yang didiam di tanah Kanaan, itu bukan Israel, Tuhan. Kan aku yang akan berperang bagi mereka. Ini urusannya Tuhan, bukan urusannya Israel. Israel itu hanya mengekspresikan saja bagaimana Tuhan ada di pihak mereka. Ini ceritanya tentang Bani Moab, Bani Ammon berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menim. Datanglah orang memberitahu Yosafat, suatu laskar besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan, ini baik Bapak Ibu untuk engkau belajar. Lalu Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang semua dari kota di Yehuda mencari Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau engkau dalam kesulitan, engkau dalam kesusahan, contohlah Yosafat. Ambillah keputusan untuk mencari Tuhan. Ayat-ayat selanjutnya adalah proclaim, confession dari Yosafat dan orang-orang Israel. Tuhan, bukankah engkau yang berjanji? Bukankah engkau yang membawa kami keluar? Bukankah engkau yang membawa kami masuk? Tuhan, aku percaya bahwa musuh-musuh itu yang jujur secara manusia menakutkan, tetapi engkau akan membinasakannya. Engkau akan menghalaunya dari hadapan kami. Kalau saudara membaca ayat-ayat seperti itu, saya loncat ayat yang ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan menyertai kamu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ini kalau ngomong soal Israel Bapak Ibu, ya, yang disebut biji mata Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Tuhan yang berperang buat mereka. Walaupun manusia Israel, manusia Yahudi itu orang-orang yang otaknya encer, hikmat, pintar-pintar. Hari ini sebagian besar, hampir semua ya, produk-produk yang kita pakai adalah produk-produk yang dilahirkan oleh kepandaian mereka. Ya, HP, Google-mu, ya, HP yang terhubung dengan Google, ya. Kemudian sekarang ada AI,
Bapak Ibu, semua produk mereka. Banyak orang membenci mereka tapi mau menggunakan produk mereka ya. Selanjutnya, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara tahu ceritanya? Ini bukan perintah Tuhan, tapi ini adalah keputusan Yosafat. Di hadapan orang-orang yang bersenjata, di depannya ditaruh paduan suara untuk orang-orang menyanyi bagi Tuhan. Ini adalah langkah iman yang luar biasa. Langsung ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka, apa Bapak Ibu? Saling bunuh, mereka perang dewi. Saudara-saudara, itulah Tuhan yang hebat di pihak orang yang dipilihnya. Ayat 29, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allah mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Saudara, demikian juga kamu. Ya, mungkin ada soal ekonomi, ada soal apalagi kesehatan, mungkin soal-soal internal keluarga, soal-soal pekerjaan. Di dunia Bapak Ibu, rumit, tapi engkau di pihak Allah. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Masalah? Sakit penyakit, ya, kemiskinan, kegagalan. Paulus berkata, tidak ada. Tidak ada semuanya itu. Tuhan mengaruniakan kepadamu keamanan di sepanjang hidupmu. Amin. Dan inilah untuk gereja Tuhan perjanjian baru. Yohanes 15 ayat 5. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Ya, kamu baca saya yang amin. Sekali lagi ya Bapak Ibu dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus. Memangnya kamu bisa apa? Enggak bisa Bapak Ibu. Izinkan dia yang bekerja. Karena dialah pokok dan dialah sumber. Cukup nempel aja sebagai ranting. Kamu tidak bisa berbuah dari dirimu sendiri. Kamu bisa berbuah kalau kamu nempel. Karena yang menghasilkan buah adalah pokok. Percaya. Mengandalkan dia. Itu namanya nempel. Ya. Baca Amsal 10 ayat 22. Kalau saya ngomong kaya, bisa jasmani, ya bisa di dalam segalanya. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ingat Bapak Ibu, pekerjaan karena dosa dikutuk. Tuhan bilang, dengan susah payah kamu mencari rezekimu dari tanah yang dikutuk seumur hidupmu. Susah payah. Jadi kalau hari ini banyak orang yang mengeluh, saya sadar Bapak Ibu, ini bumi Bapak Ibu, ini dunia yang sudah jatuh Bapak Ibu. Berapa harga Dexlite sekarang? Sudah dengar? Kalau belum dengar mungkin kamu nggak pakai. Kalau sudah pakai pasti tahu. Berapa harga Pertamina Dex? Aduh,
Saya melihat banyak orang sedih karena mobilnya, minumnya itu. Hampir naik 50%. Lebih ya? Wah. Awas-awas ya. Pemerintah bilang setidaknya sampai Desember, maunya kan ditahan. Sudah kelihatan kan, mulai nggak kuat kan. Jangan-jangan sebelum Desember sudah jebol nih APBN kita. Sekian ratus triliun untuk MBG. Pro and kontra. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bagaimana dengan BBM kita? Bersyukur yang sudah ganti listrik. Aman. Tapi listrik bisa naik. Kayaknya karena BBM itu sebetulnya kan nyawanya ekonomi, ya kan? Kalau nanti naik produksi saya kan nge-gym setiap hari kan ketemu orang yang sebenarnya usahanya itu pakainya mesin-mesin pakai solar. Solar industri ya, yang enggak subsidi, itu juga sudah 20.000 ke atas. Dibebankan ke siapa itu biaya operasional? Ke kita konsumen nantinya. Semua akan naik. Tapi percayalah, engkau dalam perhatiannya, kasih sayangnya. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Ya, kamu tetap aman. Ya. Tadi yang ngomong soal keamanan di mana nih? Belum. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di seluruh penjuru. Allahmu, Allahku, Tuhan kita Yesus Kristus mengaruniakan keamanan untuk setiap kita. Dan saya selalu melihat bahwa di dalam kesesakan selalu ada peluang. Kamu ingat waktu kita ngalami COVID? 60% orang jungkel Bapak Ibu, ekonominya. Tapi 20% orang di tengah COVID justru naik ekonominya. Andai kata ini terjadi, yang aku harapkan dan doakan, andai kata Bapak Ibu, saya sih berharapnya enggak terjadi. Ini yang akan terjadi untuk kamu. Kamu termasuk bagian orang-orang yang menikmati berkat di tengah-tengah kesulitan dan kesesakan. Amin. Ngomong pikir, piye caranya ya Pak? Enggak usah mikir. Nah kalau enggak mikir, ya percaya saja, nempel saja, dekat saja sama Yesus. Ini ngomong-ngomong deh Bapak Ibu, kamu punya toko? Kamu nunggui tokomu? Saya mau tanya, yang mendatangkan orang datang ke tokomu siapa? Bisa kamu ngoyak-ngoyak, ayo, ngiklan bisa boleh, bikin poster boleh, bikin pengumuman boleh. Tapi siapa yang membuat mereka datang? Ini tangan yang tersembunyi yang gak terlihat. Jangan bilang jualanmu bagus karena kamu hebat. Enggak. Kalau kamu buka rumah makan, buka resto. Kamu cuma nungguin aja bikin masakan di situ. Orang datang untuk beli makanan. Siapa yang membuat orang beli makanan? Oke, kamu enggak jual itu semua. Kamu kerja ikut orang. Saya mau tanya, dari mana datangnya kerajinan dan ketekunan? Dari mana datangnya kepandian dan hikmat? Yang membuat engkau bisa mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Bahkan ketika bosmu, pimpinanmu enggak ada di tempat. Orang lain berkata, orang anak bose, yuk dewi metu yuk mangan. Tapi kamu sendiri tetap bekerja di situ. Dan bosmu tahu tanpa melihat. Karena orang lain menceritakannya kepada bosmu. Tuh loh si Anu, si Ana, si Ani. Jami. Siapa yang membuat itu semua? Bukankah Tuhan yang ada di dalam kita? Bukankah karena kita ada di dalam Dia? Keamananmu berlimpah-limpah. Rezekimu mengikutinya. Amin. Ini ulang lagi enggak?
Kalau ngomong soal ekonomi, ngomong ini. Tapi kan saya bilang, berkat itu tidak masuk hanya soal uang saja. Tapi segala sesuatu. Ya, oke lanjut. Roma 8 ayat 32. Sudah berapa kali membaca ayat ini? Saya ratusan kali. Tapi diulang lagi, makin mengkristal lagi. Diulang lagi, makin mendarah daging lagi. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan apa? Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Siapa dia? Yesus. Yesus yang terbaik sudah diserahkan kepadamu. Kalau yang terbaik diserahkan kepada, bagaimana yang lain? Pastilah Bapak Ibu, yang lain kan tidak lebih baik. Nih lihat, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Segala sesuatu diciptakan. Ya, karena ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan apa? Di dalam dia, siapa dia? Yesus. Segala sesuatu ada di dalam dia. Yang ada di surga maupun yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ayat 17, baca sama-sama dengan suara yang keras. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di, ini segala sesuatu Bapak Ibu. Segala sesuatu ada di dalam dia, Yesus. Sekarang, Yesus itu dikaruniakan kepadamu. Roma 8 ayat 32 mengatakan apa? Bagaimana mungkin segala sesuatu tidak mengikutinya? Betul kan? Jadi kalau kamu terima Yesus, kamu terima segala sesuatu. Ya? 4 kalimat yang ada di depan ini. Ya, kemarin sudah diulang ya. Ulang lagi, ya. 1, 2, 3. Saya milik Yesus. Yesus milik saya. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Saya memiliki segalanya. Amin, amin, amin. Sudahlah Pak, Bu, saudaraku, jangan mikirin segala sesuatu. Mikir boleh. Tapi gak boleh kepikiran, ya. Mikirnya dalam doa, mikirnya dalam percaya, mikirnya tinggal di dalam dia, di dalam apa? Istirahat, rest, ya. Jadi kalau kamu membaca dulu konsep berkat apa yang tanpa usaha, bukan berarti tidur-tidur aja di rumah. Enggak usah kerja, keluyuran sana, keluyuran sini. Kalau ditanya, kamu ngapain? Rest. Enggak kerja? Enggak. Gimana kamu dapat uang? Dari Tuhan. Dari Tuhan caranya bagaimana? Kalau enggak kerja, Alkitab juga mengatakan, yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Pak, Bu, kerja, tetap kerja. Tapi itu pun tidak termasuk bagian dari usahamu. Tapi itu bagian daripada apa yang kamu mesti jalani. Karena dia yang ada di dalam kita memimpin kamu untuk melakukan segala sesuatu. Yang kamu lihat, kamu bisa ambil bagian. Yang kamu tidak lihat, Tuhan ambil bagian. Tapi bagi saya, baik tak lihat maupun tidak dilihat, semuanya 100% Tuhan yang mengerjakan di dalam aku dan melalui aku. Dan kalau kamu percaya, kamu akan lihat kemuliaan Tuhan di dalam setiap area kehidupanmu. Amin. Terakhir, saya mau tutup. Ada seorang anak namanya Joni. Dia itu iri sama mbaknya.
Mbak Yem. Mbak Yem itu kalau kerja, ya pulangnya dikasih duit sama mamanya. Dia tuh seringkali disuruh bantu mamanya. Ya usianya mungkin 8 tahun, masih kecil. Ayo Joni, nyapu, bantu nyapu. Kalau nggak ada mbaknya kan gitu. Ayo Joni, bantu cuci piring. Ayo Joni, cuci pakaian. Nah, ini kan pekerjaan mbaknya. Tapi kalau nggak ada mbaknya, apalagi kalau cuma nyuci lap, serbet aja. Ya, karena kotor jatuh. Ayo Joni, ya tamannya tolong, tuh ada kotoran-kotoran dibersihkan. Satu hari dia mikir begini, alangkah indahnya jika aku juga digaji sama mamaku. Lalu dia nulis surat. Mengapa mama sering menyuruhku tapi tidak pernah memberikan uang kepadaku? Joni protes. Sedangkan kepada Mbak Yem, mama selalu kasih uang. Hari ini aku mau tagih mama, nyapu 5.000, cuci piring 5.000, cuci pakaian 5.000, bersihkan taman 10.000, cuci lap motor 10.000, total semuanya 35.000. Tulisannya di paling bawah, bayar hari ini juga. Ketika mamanya makan, ini kan diselipkan di bawah piring, di piring mamanya. Mamanya baca, wah mamanya sedih sekali. Kok Joni mikirnya kayak pembantu ya di rumah ya, minta bayaran ya. Mamanya masuk kamar, dia nulis surat buat anaknya Joni. Anakku Joni yang kukasihi. Lalu mamanya nulis ini. Setelah ditulis ditaruh di piringnya Joni. Ya. Joni baca. Biaya rumah sakit waktu kamu lahir 20 juta. Biaya makan 10 tahun, ini umurnya 10 tahun, 10.000 jajan sehari. Bisa Bu ngasih makan anak 10 hari, 10.000 sehari. Sekarang 10 tahun, 36.500.000. Pakaianmu 10 tahun, setahun 1 juta aja, 10 juta. Sekolahmu 6 tahun, ya 6 tahun 1 juta aja deh, 6 juta. Obat waktu kamu sakit, vitaminmu, ya wes 5 juta aja. Lain-lain strip. Jumlahnya 77.500.000. Di bawahnya ditulis gini Bapak Ibu, sudah lunas, enggak usah bayar. Joni baca, Joni nangis, gantian nangisnya. Enggak usah nuntut dalam doa kita. Mana berkat-Mu Tuhan, mana janji-Mu Tuhan. Tuhan tuh memberkati-Mu Pak, Bu, sudah. Cuma kamu enggak tahu kenapa kamu merendahkan diri. Kamu bukan hamba, kamu tuh anak. Bilang amin. Terimalah statusmu sebagai anak. Yang dimiliki Bapa, milikmu juga. Amin. Ambil. Jangan seperti anak yang sulung itu. Bukankah aku selalu taat kepada Bapa? Tidak pernah melanggar perintah Bapa. Apa yang Bapak suruh kepadaku, aku mengerjakannya semua. Tapi kenapa anak kambing aja Bapak nggak pernah kasih? Ngenes dah ini Bapak Ngenes. Bapak ngerangkul. Nah. Bukankah semua kepunyaanku juga kepunyaanmu? Tuh lihat adikmu, minta tak kasih. Pulang tak pestain. Milikku, milikmu. Ambil. Pak, Bu, kamu bukan hamba. Jangan cari gajian, kamu tuh anak. Tuhan menyediakan segala sesuatu baik. Melimpah. Amin. Di musik bisa maju ke depan.
Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, betapa kasih-Nya besar untuk kita. Jika tidak mungkin engkau bisa melihat Yesus tergantung di atas salib sana. Apapun masalahmu hari ini, saya beritahu, sudah diselesaikan. Yesus menukarkan seluruh hidupnya untuk engkau. Hanya kebaikan, kemurahan, hal-hal yang benar dikaruniakan kepadamu. Saya tidak tahu esok hari punya kesusahan sendiri, tetapi terimalah, engkau aman bersama dengan Dia. Kita nyanyikan lagu ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Yesus yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Yesus yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Yesus yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yesus yang berkuasa, Yesus yang berkuasa sanggup. Yes, Dia sanggup. Yesus yang berkuasa sanggup. Sekali lagi katakan, Yesus yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus, Engkau berkuasa bagi hidup saya, hidup jemaat-Mu. Amin. Haleluya. Engkau orang-orang yang telah dipilih. Engkau orang-orang yang telah ditebus. Engkau orang-orang yang telah dibenarkan. Hidupmu bukan milikmu lagi, tapi Kristus.
Dialah yang berjalan bersamamu, memimpinmu dengan segala karunia hikmat, dengan damai sejahtera. Dialah yang berjalan bersamamu dengan menyediakan segala berkat, karena Ia gembala baik yang membawa kamu ke padang rumput yang hijau, di mana ketersediaan adalah menjadi tempat engkau berbaring. Engkau tahu masa depanmu di dalam Yesus. Keamanan terjadi di sepanjang waktumu, sepanjang situasimu. Jangan takut. Yesus berkata, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Jemaat, engkau yang percaya, engkau yang menerima kebenaran ini, angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan ini. Segala berkat yang terbaik yang di surga yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa karuniakan kepadamu. Bapa teguhkan dan terus menerus diteguhkan di dalam kehidupanmu. Kebaikan, kesetiaan Tuhan Yesus Kristus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan engkau mengalir melimpah. Engkau naik tidak pernah turun. Engkau diberkati. Terus menerus engkau diberkati. Dan oleh hidupmu, keluargamu diberkati. Orang-orang sekelilingmu diberkati. Dan banyak orang yang datang kepadamu juga diberkati. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin, amin, amin. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin akan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.